Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus.
kita hanya menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa segala rencana yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah rencana yang terbaik bagi hidup kita. Apapun keadaan kita, tapi kita percaya di luar Tuhan tidak ada tempat yang terlebih baik selain di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Suara kita, mari kita menyembah Dia, karena hanya satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Tuhan kita, Tuhan yang akan mengisi seluruh hidup kita, karena hanya Tuhan yang memberikan kedamaian di dalam hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau menyembah Tuhan,
menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, masing-masing pribadi kami, Engkau telah hadir, Engkau menjamah dan sedia untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau dengan kasih untuk Mbak Linda membuka ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dan heran Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih semua atas perbuatan anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bisa kembali datang bersekutu bersama saudara seimbang Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allahku. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami dengan tulus Tuhan, membuka mulut kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan, dan kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang melayani-Mu saat ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun mereka tidak ada di tempat ini Tuhan, kami percaya mereka juga akan menyembah dan memuji ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau menghiburkan yang terluka, dan Engkau kembalikan Tuhan jiwa-jiwa yang mulai undur, supaya mereka ada kerinduan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian hari ini. Kurasa bahagia. Yesus
Saat pagi hari ini adalah minggu untuk ibadah kesaksian. Saya persiapkan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin selama 1 minggu atau bulan-bulan kemarin mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pengalaman Tuhan, menerima berkat-berkat baik dari firman Tuhan, ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya memberikan kesempatan. Tapi sebelumnya, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bersaksi mempersiapkan diri, kita angkat pujian Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. bersaksi. Saya persilakan. Mari yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin mau memuji Tuhan. Saya mungkin mendahului. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan betapa Tuhan luar biasa ada di setiap langkah kehidupan saya secara pribadi. Saya mengucap syukur pada bulan kemarin Agustus saya masih dipercaya oleh Tuhan, masih hidup 29 tahun untuk masih bisa melayani Tuhan. Ketika saya mengikut panggilan Tuhan, saya berusia 23 tahun, di mana saya sudah bekerja, mendapat penghasilan, tetapi saya menerima panggilan itu dan saya mengambil keputusan untuk ikut melayani Tuhan. Dan jadi saya tahu konsekuensinya kalau mengikut Tuhan dalam menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Saya sudah tahu tantangan-tantangan yang ke depan, tetapi pada kenyataannya ketika saya mengikut Yesus, terkadang saya
gak siap gitu untuk menghadapi rintangan dan tantangan yang di depan gitu. Saya ibaratkan di Sati adalah sebuah akuarium. Kami di sana dididik, diajar sebagaimana menjadi pemimpin, tapi juga menjadi hamba. Kedisiplinan dan semuanya dididik di sana. Saat itu saya mengalami sebuah pergumulan dan support sistem saya adalah kedua orang tua saya. Gitu. Ketika itu ibu dan bapak selalu ngasih kekuatan, semangat gitu dalam sehingga saya bisa melewati itu. Nah, ketika itu biasanya kan ibu menyaksikan cinta kasih Tuhan sebagai seorang istri, tapi ini saya menganggap semua di sini adalah keluarga saya. Jadi saya juga, ini posisi saya sebagai seorang anak gitu ya. Pergumulan terberat saya yaitu ditinggal bapak. Ketika saya mengerjakan skripsi, bapak sakit. Di situ mental psikolog saya, saya bisa nggak gitu. Saya berpikir adik saya gimana pulang pergi sekolah sedangkan ibu saya harus rawat bapak. Saya bergumul sangat berat. Tuhan buka jalan. Saya dapat sponsor, saya bisa tinggal di rumah untuk antar jemput adik. Ketika berlalu, bapak saya dipanggil Tuhan. Jujur, keluarga saya, kami belum siap menerima itu. Kami butuh bapak gitu. Tapi semua atas izin Tuhan. Tuhan emang sudah berkehendak. Bapak sudah selesai tugasnya. Tapi satu kata sebelum bapak pergi, selalu bilang kepada anak-anak dan orang-orang yang ketemu, satu kata yang menguatkan semangat itu. Jadi itulah yang membuat saya kuat semangat untuk menyelesaikan skripsi hingga saya lulus tepat waktu. Tapi hati kecil sebagai seorang anak melihat waktu wisuda itu teman-teman ada foto kedua orang tua. Dalam hati kecil saya juga ingat bapak. Ketika wisuda dulu foto ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak. Sedangkan ketika di Sakti cuma ibu sama Yesi sama Mbak Tangga itu, mungkin saya kelihatan tertawa, tapi dalam hati kayak kangen, rindu sama bapak. Itu adalah proses Tuhan yang begitu berat. Dan saya melewati hal-hal yang sukacita tanpa bapak. Ketika saya tunangan, gak ada seorang bapak. Dan kedua saudara laki-laki saya bekerja jauh. Jadi kami harus mandiri di rumah. Cuman cewek-cewek bertiga dan apapun yang kami kerjakan di rumah, kami percaya bahwa Tuhan tuh selalu melindungi, selalu memberi kekuatan. Terkadang saya pernah bilang sama ibu, kenapa aku nggak lahir sebagai laki-laki? Aku ingin melindungi keluarga aku seperti itu. Karena saudara-saudara saya jauh. Terus saya juga pernah, kenapa Tuhan nggak bangkitkan bapak seperti itu? Karena kami butuh gitu seseorang yang menolong, yang ada bagi keluarga. Ketika ibu saya difitnah atau saya sebagai seorang anak nggak setuju, kayak mau melawan gitu, tapi saya nggak bisa melindungi ibu saya karena mungkin saya perempuan atau apa. Tetapi saya percaya ketika saya
menyerahkan, berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang kalau gak usah khawatir atau berpikir seperti itu. Tuhan akan melindungi, akan menyertai, dan bahkan orang-orang yang menyakiti hatimu itulah Tuhan pakai supaya kamu kuat seperti itu. Dan saya bergumul begitu lama tentang hal itu. Tuhan mengajarkan, mendidik, berproses. Dan 29 tahun ini ya itulah pergumulan terberat saya, kehilangan sosok cinta pertama sebagai seorang anak. Kayak Tuhan ambil Bapak, tapi Bapak di surga adalah Bapak saya juga. Kapanpun yang saya perlu, saya juga punya support system, yaitu Bapak di surga. Walaupun Bapak saya udah gak ada ya. Tapi Bapak di surga selalu menyertai, bukan hanya kehidupan saya, tapi keluarga saya. Saya pernah berpikir bahwa aku aja yang umur segini butuh bapak, ibu butuh bapak, emas, adik-adik butuh bapak. Terus saya berpikir bahwa adik saya masih kecil, Tuhan. Saya nggak tahu psikologi mentalnya dia. Dia juga butuh seorang bapak. Tapi saya percaya Engkau Bapa di atas segala bapak saya. Engkau yang akan memberi sukacita bagi adik saya. Saya berpikir sih. Karena dia ditinggal, ya dia butuh ketika dia lulus. Dia gak ada seorang bapak yang mensupport. Tapi saya percaya Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahwa saya juga sebagai hamba Tuhan mau belajar lebih lagi merendahkan diri untuk mengikuti setiap kehendak Allah. Apapun yang terjadi, suka duka, Allah selalu ada. Dan saya mau tetap mengikut Yesus sampai akhir hidup saya, seperti Bapak saya sampai akhir hayatnya. Jadi panggil Tuhan, dia berdoa, disitulah teladan hidup bagi saya sebagai anaknya. Dan saya mau meniru Bapak saya, mau ikut Yesus sampai Tuhan panggil. Itulah kerinduan hati saya, dan selalu mengikut Yesus. Itulah adalah kekuatan bagi kita semua. Saya mau boleh saya izin untuk nyanyi satu pujian mengikut Yesus.
sebenarnya juga tidak jauh dari kehidupan saya. Saya juga mengalami sendiri bersama anak-anak dan juga mungkin merasakan apa yang sama dirasakan dengan Mbak Linda. Dan saat itu yang saya pikirkan hanya Tuhan. Saya ingat Tuhan. Karena saya percaya bahwa di lain pribadi yang lain, orang-orang yang lain di sekitar kita, Tuhan punya rencana secara pribadi untuk diri kita masing-masing. Mungkin juga saya dengan anak-anak saya, Tuhan punya rencana sendiri untuk hidup saya. Suatu saat setelah anak-anak saya mulai saya lepas, Tuhan juga punya rencana masing-masing kepada anak-anak masing-masing. Jadi bolehlah kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada kesaksian yang lainnya. Mari Bapak Ibu. Seperti saya menyambung, biarlah kita tidak terlalu dalam kesedihan, tapi bisa percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap pribadi. Saya menyambung sedikit dari kesaksian Linda bahwa tidak gampang status seperti saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Memang ada banyak ujian di dalam kehidupan kami yang notabene dulu adalah keluarga yang harmonis ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya pribadi dengan anak-anak. Mungkin dari status saya, dan saya juga dalam fase bisa dikatakan SBW, setengah tua. Saya tak mau yang tua banget, juga tidak muda. Tetapi apa yang masuk di dalam berita-berita miring, saya pikir itu adalah sampah. Jadi hati saya sudah penuh, saya tidak akan memasukkan sampah-sampah itu ke dalam pikiran saya. Saya percaya apapun yang saya lakukan, saya ada di dalam kendali Tuhan. Dan ini tadi saya tidak tahu kok tiba-tiba berdiri mau menyanyikan sebuah lagu yang merupakan doa dan pujian bagi saya. Kata-katanya sederhana, tapi jangan lihat suara saya ya. Mari Ibu Puji maju ke depan. Mari maju ke depan biar diiringi keyboard. Udah, di sini aja. Maju. Di dalam lagu ini mengatakan bahwa saya berharap dalam kehidupan saya akan berguna bagi orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya mulai saja. Ampuni aku dari segala lepaskanlah semua ini dari segala rasa
kesaksian yang sungguh indah, di mana kita boleh menyaksikan apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Satu hal, kita tidak perlu untuk membela diri kita di hadapan siapapun juga. Mungkin kita boleh untuk mengkonfirmasi sesuatu hal, tapi tidak perlu untuk membela diri. Karena bagi anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ada saatnya Tuhan nanti akan menyatakan semuanya, dan itu adalah pembelaan dari Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya sendiri belajar, saya sendiri, anak-anak saya melihat saya, pergumulan saya, mereka tahu bagaimana saya ditekan, bagaimana saya dipersalahkan, berbuat benar ya salah, berbuat salah tua mbah disalah-salahkan. Jadi karena kita masih manusia, saya sendiri juga mengalami proses tidak langsung. Bahkan saya sempat juga ditanya Ibu Gembala, kemana kamu kok nggak hadir tempo hari ya. Terus saya juga sempat cerita ke Ibu Gembala bahwa banyak hal mungkin yang, dan saya hanya katakan ke Ibu Gembala kalau satu pelajaran yang saya peroleh tanpa tuntunan Roh Kudus, karena saya mengandalkan diri saya sendiri, blank, hampa, nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus benar-benar, bahkan saya melatih diri saya dalam berkata-kata, mau mengeluarkan kata-kata pun, mau melangkah atau berpindah apapun, saya melatih diri saya untuk Tuhan inginkan nggak ya aku ngomong kayak gini. Tuhan itu saya latih setiap hari dalam hidup saya, karena Tuhan ingin kalau kita sudah seperti anak sekolah dilatih dan kita mampu, maka Tuhan akan memakai hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian tambah hari tambah cinta Yesus.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Pulihkan Aku Tuhan. Pujian ini bukan lagu baru, sudah lama, tapi mungkin tidak sering kita pujikan. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama.
untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, boleh dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Tempat ini Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam, mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur. Kiranya firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau memakai lidah mulut bibirnya Tuhan yang untuk menyampaikan kehendak-Mu saja Tuhan, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar hidup untuk berbuah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 15. Kita tidak ambil ayat-ayat lain, kita hanya ambil dari kitab Yohanes pasal 15. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapa dipermuliakan. Bagaimana Bapa bisa dipermuliakan? Jika kamu berbuah banyak. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari aturan alam yang ada di dalam kehidupan ini. Tolong yang kedua, Bapak Ibu lihat di sana ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa mengeluarkan buah, ada bunga, ada matahari. Ya. 4 hal ini yang kita bersama dengan hal-hal tersebut, ya, tidak ada yang lepas dari pemandangan kita, apalagi di daerah kita ini. Sungai, tumbuh-tumbuhan, bunga, matahari tentu selalu kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini ada suatu kesamaan, satu hal yang sama walaupun keadaannya berbeda. Apa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Memang tumbuh-tumbuhan tidak sama dengan air, ya. Bunga tidak sama dengan matahari. Memang ini bunga matahari, tetapi dia tidak sama dengan mataharinya. Bapak Ibu, ada kesamaan, dan Allah memang menciptakan seperti itu. Coba ingat, sungai tidak pernah minum airnya sendiri. Benar kan? Sungai tidak pernah minum airnya sendiri. Pohon buah-buahan tidak pernah makan buahnya sendiri. Bunga tidak pernah keharumannya itu disimpan buat dirinya sendiri. Keharumannya itu kemana-mana, sehingga kita dapat menikmati.
keindahannya juga kemana-mana, tidak dinikmati oleh diri sendiri. Matahari, apakah matahari menyinarkan panasnya untuk dirinya sendiri? Tentu tidak. Satu kesamaan bahwa benda-benda, terutama tumbuh-tumbuhan, sungai, ya, bunga, matahari dan lain sebagainya, mereka tidak hidup untuk diri sendiri. Itulah aturan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Kalau kita hidup, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah buat kita. Kalau kita hidup, tidak ada air, sumber atau sungai yang mengalir. Kira-kira bisakah kita hidup? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak ada matahari, wah, lebih mengerikan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu kehidupan ini diciptakan oleh Allah sama, pada tidak sama persis bentuknya dan lain sebagainya, tetapi sama seperti tumbuh-tumbuhan, seperti air, seperti matahari. Kita diciptakan untuk mengeluarkan buah. Kita diciptakan tidak untuk hidup bagi diri sendiri. Kita diciptakan untuk memiliki empati terhadap yang lain. Kita diciptakan untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kita diciptakan untuk peduli kepada mereka yang menangis. Alkitab mengajarkan kita ikut menangis. Kepada mereka yang berbahagia, kita iri hati. Amin. Kepada mereka yang berbahagia, kita ikut berbahagia. Itulah yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita belajar untuk memiliki hidup yang mengeluarkan buah. Tidak berpusat pada diri sendiri. Berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada orang lain. Karena memang kita diciptakan seperti itu. Lalu orang-orang masa kini itu lebih suka dengan sesuatu yang instan. Benar tidak? Mie instan sangat disukai. Semua orang, begitu banyak orang di Indonesia ini yang begitu menyenangi mie instan. Makanan-makanan yang siap saji, wah hebat ya. Makanan-makanan yang dari luar sana, hebat ya. Rasanya memang enak sekali. Tetapi untuk kesehatan belum tentu. Karena itu tidak ada buah tanpa sebuah proses. Tidak ada buah tanpa proses. Pertama, prosesnya mengerikan, saudara. Apa itu? Prosesnya apa yang pertama? Kematian. Kematian itu biasanya buat manusia secara umum mengerikan ya. Kemarin, beberapa hari kemarin, saya malam-malam waktu baca WA dari wilayah 4, dikatakan ada Bapak David, beliau meninggal dunia. Lah, waduh, saya kaget. Kok Bapak David yang masih muda itu yang saya kenal ya. Bapak David Manurung, ada David yang satu lagi. Terus saya pikir, waduh, hari
hari Sabtu besok saya harus melayat dan lain sebagainya. Tapi saya tunggu-tunggu, tidak ada ini yang lain. Terus kemudian yang lain mengatakan, saya mendengar dari gereja Immanuel gitu. Gereja Immanuel, Pak David. Kalau begitu bukan Pak David yang saya anggap pendeta ini, pendeta yang masih muda ini, yang keluarganya anak putra-putranya masih kecil-kecil gitu ya. Saya seringkali merasa bagaimana terhadap ibu pendeta yang putranya masih kecil-kecil ditinggalkan oleh suaminya, tapi Tuhan tahu rencana yang terbaik. Ternyata bukan pendeta David, saudara, ya, hanya bukan pendeta David Manurung, ya, jemaat di gereja Immanuel yang aktif di wilayah Bapak David Nugroho kalau tidak salah, bukan Septian Nugroho ya. Iya, kematian itu harus terjadi dulu sebelum ada kehidupan. Apa maksudnya? Di sini Om Rudi pernah nanam jagung. Biji jagung itu diapakan Om Rudi agar bisa tumbuh? Dibuatkan lubang di dalam tanah, lalu dimasukkan, ditutup gitu ya. Nah, biji jagung itu kalau tidak masuk di dalam tanah, ditutup sana, mati dulu, biji jagung itu tidak akan tumbuh. Ya. Proses untuk mengeluarkan buah dalam kehidupan kita ialah pertama-tama kita mati dari hidup yang lama. Amin. Kita tidak akan bisa mengeluarkan buah. Seperti biji jagung itu tidak bisa menjadi tanaman yang mengeluarkan banyak kalau nggak dia mati dulu. Jadi mari kita mati, menyalibkan hidup kita yang lama supaya kita bisa bangkit dalam hidup yang baru. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, kesenangan-kesenangan kita yang lama, keinginan-keinginan daging yang lama, semua harus diapakan saudara? Disalibkan bersama dengan salib Kristus. Jangan ambil sedikit pun. Kalau engkau ambil sedikit saja bagian dari hidup yang lama, itu akan menjadi sesuatu yang merusak kehidupanmu. Itu menjadi sesuatu yang menyebabkan saudara tumbuh dan tidak bisa mengeluarkan buah. Jadi sebelum ada kehidupan harus ada kematian. Tuhan Yesus harus disalib lebih dulu sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Mari kita perhatikan itu. Saya sangat bersyukur untuk banyak saudara telah mati dari kehidupan yang lama dan telah bangkit dalam hidup yang baru. Tetapi proses itu tidak cukup di situ. Yang kedua, perubahan hidup membawa pertumbuhan. Biji tadi akhirnya mengeluarkan kecambah. Kecambah berubah kan jadi kecambah, lalu berubah lagi tumbuh lebih besar jadi batang pohon. Kemudian keluar dari tanah
mengeluarkan daun dan lain sebagainya. Semua itu adalah mengalami perubahan. Nah, kita senang tidak dengan perubahan? Kalau saat ini saya sudah hidup cukup, semuanya ada dan segala tersedia. Tiba-tiba apa yang ada dalam hidup ini hilang sama sekali. Mungkin dirampok orang, atau mungkin sesuatu terjadi, mungkin usaha bangkrut dan lain sebagainya. Senang nggak saudara? Senang tidak? Tentu tidak. Perubahan dalam kehidupan memang tidak menyenangkan secara manusiawi. Secara manusiawi tidak menyenangkan. Tetapi ingatlah saudara, bahwa perubahan yang kita lihat sebagai sesuatu yang negatif dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan untuk kita bertumbuh. Jikalau kita tidak mengalami kesulitan, kalau kita tidak mengalami hal-hal yang macam-macam, yang negatif, yang tidak menyenangkan, tentu kita akan hidup dengan kekuatan sendiri, merasa aku orang berhasil, aku orang yang hebat, aku orang yang diberkati. Tetapi pada saat kita jatuh, Tuhan mau kita akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengatasinya, saya tidak bisa mengatasi keadaan ini, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saat saudara begitu, saudara sedang bertumbuh. Berbeda dengan pola pikir dunia, selalu bertolak belakang. Pada saat kita merasa terpuruk, pada saat kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan, sangat tidak kita inginkan. Kalau Ayub itu bukan hanya semua hartanya hilang, dia tambah mengalami sakit yang menjijikkan dan segala macam hal datang dalam hidupnya. Harta bendanya hilang, anaknya mati semua, 10 orang anak mati semua. Ya, kalau waktu yang lalu, waktu mobil kami dibawa lari orang, saya sedang berada dalam kitab Ayub, ya sudah. Dan saya mengalami sedikit jauh dari Ayub. Ayub semua bendanya habis, anaknya mati semua. Hidupnya jadi kehidupan yang sangat menjijikkan. Waduh, ngeri saudara. Tetapi justru dengan apa yang dialami Ayub, dunia ini mengenal suatu kebenaran yang dulu sangat salah dalam pandangan manusia. Pada masa itu orang-orang menganggap kalau orang itu kaya terus jadi miskin, dibutuh Tuhan. Kalau orang itu tiba-tiba sakit yang begitu mengerikan, dia berbuat dosa sehingga dihukum oleh Tuhan. Ayub mengalami hal yang mengerikan karena ia mau dipakai Tuhan menjadi buah untuk seluruh dunia dan sepanjang zaman. Amin. Jadi kalau kita itu mengalami perubahan yang negatif di dalam kehidupan kita, percayalah, Allah sedang mengerjakan engkau untuk bertumbuh dan mengeluarkan buah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Loh, enggak ada yang waktu mengalami keadaan yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang terpuruk, saudara bersyukur kepada Tuhan tidak? Mungkin ada satu saja yang bersyukur ya. Mari kita ingat bahwa segala yang kelihatannya tidak baik, yang terpuruk dalam hidup kita, itu adalah cara Allah untuk menjadikan kita alatnya yang berguna. Amin. Karena itu jangan sekali-kali ngomel, mengeluh, mengatakan yang negatif. Apapun yang terjadi, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, yang berikut masalah. Ada masalah kita dengan saudara kita yang lain. Pada saat engkau mengalami masalah dalam hidupmu dengan orang lain, coba tolong baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong cepat membacakan saudara yang sudah menemukan. Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah-masalah yang kita alami mungkin kita anggap sebagai pencobaan yang kita hadapi. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang menekan kita. Sebenarnya masalah yang kita hadapi adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita menjadi kuat. Untuk kita menjadi kuat. Pencobaan yang kamu alami tidak lebih dari kekuatanmu. Jadi kalau pencobaan berat datang, berarti saudaraku kuat. Karena Tuhan tahu engkau dapat mengatasi masalah dalam hidup. Amin. Ya. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, kalau kita mungkin direndahkan, kalau kita mungkin diiri, kalau kita mungkin, ketahuilah bahwa Tuhan mau engkau menjadi kuat menghadapi masalah. Artinya saat ada yang menyakiti saudara, saat ada yang merendahkan saudara, saudara harus bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan mengajar saya untuk mengasihi. Saat saudara diolok-olok, direndahkan, mungkin saya orang tua dianggap pendeta tuwek, bodoh, dan lain sebagainya, saya bersyukur kepada Tuhan. Memang saya tidak bisa melayani dengan kekuatan saya sendiri. Kalau enggak, Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi mari saudara, kalau ada sesuatu yang seperti merendahkan, membuat kita sakit, membuat kita seperti orang yang tidak berguna dan lain sebagainya, menyanyilah, memujilah Tuhan. Amin. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi orang yang kuat menghadapi segala hal dalam hidup ini. Orang yang kuat secara rohani bukan kuat tubuhnya, tetapi kuat jiwanya, kuat kepribadiannya, kuat sikap hidupnya dalam menghadapi segala masalah. Bersyukurlah
kalau ada masalah dalam hidup saudara. Yang berikutnya, kesakitan. Kalau kita mengalami sakit, gimana? Kalau boleh sedang sakit gimana? Sakitnya memang sangat sakit, mungkin saat itu bulus panas dingin fokus, waduh, gemetar tubuh, ya memang begitu karena sedang sakit. Tetapi pada saat itu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan saya sakit supaya Engkau membuat mujizat dalam hidupku. Amin. Amin. Siapa yang sedang merasa sakit di sini? Ingatlah, sakit bisa jadi karena kesalahan kita. Tetapi ingat pada satu sisi yang lain, sakit adalah membawa kita percaya kepada mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Ada beberapa banyak di sini yang telah mengalami imannya bertumbuh waktu putranya sudah tidak ada harapan, seolah-olah akan kembali. Tapi justru dengan itu, di dalam doa, di dalam percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Mari, kalau sedang sakit jangan dirasakan. Saya sendiri kalau lagi sakit tulang belakang, oh memang rasanya sangat sakit ya, rasanya sangat sakit. Tetapi saya harus berkata, terima kasih Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat. Amin. Sekarang Bu Lis akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat. Amin. Kuasa Tuhan luar biasa. Itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mengalami yang negatif. Kira-kira mujizat itu terjadi dalam hidup kita tidak kalau kita sehat terus? Tidak akan. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak mengalami hal-hal yang negatif. Mari, semua itu adalah sebuah proses di mana Allah membentuk hidup kita hingga hidup kita ini berbeda dengan cara hidup, pola pikir orang dunia ini. Hidup kita, kemarin saya katakan di kaum wanita, hidup kita adalah hidup manusia. Manusia apa itu? Manusia ilahi. Saudara, kita itu bukan manusia biasa seperti manusia yang lain. Kita adalah manusia ilahi. Kenapa kita bisa dikatakan manusia ilahi? Karena Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Kemarin juga saya katakan bahwa kalau dalam bahasa Jawa itu, dalam kepercayaan Jawa, tetapi mereka mengartikan yang salah. Disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling itu menyatunya manusia dengan Allah. Sebenarnya inti dari kata itu terdapat di dalam Alkitab. Intinya dari situ. Lalu diberitakan kemana-mana, orang menyatukan dengan tradisi, dengan kepercayaannya, sehingga akhirnya salah. Tetapi sebenarnya manunggaling kawula Gusti hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan
kita. Amin. Sehingga keilahian itu ada dalam hidup kita. Kita itu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ada roh Allah. Ada roh Allah. Roh ilahi, bukan roh gentayangan, saudara. Kalau orang yang dirasuk setan, dia dirasuk. Kalau orang yang kerasukan setan, dia dirasuk oleh roh setan. Roh gentayangan itu sebenarnya bukan roh manusia ya, yang gentayangan, roh manusia yang mati gentayangan. Roh gentayangan itu rohnya setan ya. Karena ada begitu banyak setan yang hidup gentayangan di dunia ini yang mau mempengaruhi hidup kita. Tetapi kalau engkau menjadi manusia ilahi, di mana engkau memberikan hati roh Allah ada dalam hidupmu, maka roh gentayangan itu akan lari dari kita. Ia tidak berani. Ia tidak berani. Dan ia tidak bisa melakukan yang jahat. Kuasa kegelapan gak bisa dulit kita. Dulit saja gak bisa, saudara. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, kalau roh Allah itu tidak ada, ya gampang saja kuasa kegelapan dulit, membuat kita mengalami berbagai macam hal. Jadi jangan katakan bahwa kalau mengalami pencobaan, mengalami sakit, itu setan membuat saya sakit. Buangkan pola pikir itu. Buangkan pola pikir itu. Ingat bahwa Allah izinkan untuk kita bertumbuh mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Mari kapanpun saudara merasa sakit, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyembuhkan saya. Dan betul, waktu saya sakit yang akhirnya mau jalan saja tidak bisa dan lain sebagainya, mujizat Tuhan terjadi. Dan sepanjang hidup saya bukan orang yang sehat selalu. Banyak macam sakit, penyakit datang. Tapi menjadi suatu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Intinya bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu di dalam semuanya tidak bisa terpisah dari doa. Doa itu menunjukkan bahwa kita tidak hidup sendirian. Kenapa kalau banyak orang kadang-kadang tanya, udah pernah sendirian jadi ini? Enggak, sama Tuhan. Memang kita tidak hidup sendirian. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau sama Tuhan, kalau roh Allah ada di dalam diri, nista kuasa kegelapan mau berbuat apapun nggak bisa, saudara. Karena Tuhan beserta kita. Kita tidak pernah sendiri. Jangan ada di kamar, mungkin anak muda mengalami masalah ada di kamar terus aduh aku sendirian ya, orang tuaku nggak ngerti aku, temanku nggak ngerti aku, saudaraku nggak ngerti aku, padahal di situ ada Tuhan Yesus yang sangat mengerti dan sangat mengasihi, gitu ya. Walaupun yang paling kecil joli di sini, oh Tuhan Yesus bersama juga, Tuhan Yesus mengasihi. Siapa pernah merasa sendiri? Pernah ya? Oh, Mas Andres tertawa merasa sendiri. Iya. Kalau ada di dalam Tuhan, jangan merasa sendiri.
Tuhan beserta dengan kita. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Bagaimana sih kita bisa menang atas segala proses yang kita alami sehingga kita bisa mengeluarkan buah. Kita buka Yohanes 15. Yohanes 15 tadi ayat 4 sampai 7. Salah seorang membacakan dengan cepat. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti carang ranting dari pokok anggur harus menempel pada pokoknya supaya dia bisa hidup. Dan buah itu keluar dari mana? Dari pokok atau dari carang? Dari carang. Kalau nggak tahu, coba cari pohon anggur ya. Buah-buah itu keluar dari carang. Dari carang. Kenapa carangnya bisa mengeluarkan buah? Padahal carang itu kecil ya. Karena menempel pada pohon. Mari hidup kita itu menempel pada Tuhan kita. Amin. Melekat dengan Dia. Ada banyak ayat misalkan di Mazmur 90 sampai 92 mengatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku melindungi dia, aku memberkati dia dan lain sebagainya. Mari melekat pada Tuhan. Kita enggak akan berbuah kalau kita tidak melekat pada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ayat 7 mengatakan, firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Seorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana supaya kita itu tidak punya hati dan pikiran-pikiran yang kono, yang buruk, yang jelek. Tidak ada lain, saudara. Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Seorang mengatakan bahwa kalau dia mau mendengar suara Allah, dia akan mendengar suara Allah pada saat hatinya tenang dan ada di hadapan firman Allah, berdoa, merenungkan firman Allah. Di sana Allah berbicara kepada kita. Masalahnya, seringkali manusia menganggap firman Allah itu sebagai sesuatu yang remeh, yang begitu saja. Manusia menganggap bahwa aku wis ngerti hukumnya orang Kristen itu ya wis ngene iki. Seringkali kita salah, saudara. Firman Tuhan itu amat dalam, saudara.
amat-amat luas dan amat-amat dalam, amat indah, amat mulia. Jikalau engkau suka tenang di bawah kaki Tuhan, membaca, mohon Roh Kudus menerangi hatimu dan memberkati dengan firman. Bagaimana kita bisa kuat dalam hidup rohani? Itu terletak kedekatan kita dengan firman Tuhan. Pada saat saya menangis dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu? Firman Tuhan itu memberi kekuatan, menghibur hati ini. Saudara, firman Tuhan itu indah, bukan suatu hukum-hukum. Firman Tuhan itu indah, dan firman Tuhan itu menguatkan. Pada saat saya bingung, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya seperti telur di ujung tanduk. Tuhan, tunjukkan pada saya firman-Mu. Saya membaca, merenungkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan memberikan suatu jalan. Kadang-kadang firman Tuhan mengatakan, tenanglah, di dalam ketenangan engkau akan mendapat kekuatan. Ya, kalau ada kita sedang seperti telur di ujung tanduk, bagaimana ya kita bisa tenang? Tapi kalau telur di ujung tanduk itu tidak mau tenang, waduh, pasti dia jatuh. Benar tidak? Kalau telur di ujung tanduk itu tidak menenangkan dirinya, dia pasti jatuh. Karena itu belajarlah tenang di hadirat Tuhan. Tenang di hadirat Tuhan. Orang Kristen itu memang aneh, saudara, tetapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya aneh, yang dianggap aneh oleh orang dunia. Pada waktu orang meninggal menyanyi, memuji Tuhan. Dalam gereja beribadah kok nyanyi, kok sorak-sorai, kok gini gitu ya. Kadang-kadang orang Kristen apa sih berdoa kok nangis gitu ya. Berdoa kok nangis. Tetapi sebenarnya orang Kristen tidak hanya itu. Orang Kristen bisa tenang di hadirat Tuhan, di dalam berdoa dan merenungkan firman. Pada saat kita tenang, pada saat saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mengerti. Kadang-kadang ayat-ayat yang sudah saya hafal itu tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya. Oh, itu ya Tuhan. Itu ya Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu sangat dalam, sangat luar biasa, sangat indah, sangat mulia, sangat memberi kekuatan. Karena itu, supaya engkau dapat menjadi orang yang berbuah, pribadimu menjadi pribadi Yesus yang penuh kasih, maka carilah waktu untuk tenang di hadirat Tuhan. Tuhan dalam doa. Kadang-kadang kan saya sendiri kalau mau berdoa, kadang-kadang apa? Ada pikiran-pikiran lain yang masuk. Mungkin masalah, mungkin persoalan, mungkin apa yang harus dikerjakan. Tapi saat itu kita harus berkata, Tuhan, tolong saya melepaskan diri dari pikiran-pikiran itu, dan biarlah saya dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Yang
akan memimpin langkah-langkah jalan-jalan hidup kita. Jangan lepaskan firman Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita menjadi orang-orang yang mengeluarkan buah. Amin. Amin. Tidak ada satu di antara kita yang nggak bisa mengeluarkan buah. Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan urapi kita. Tuhan akan pimpin kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Asalkan kita memberikan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengalir dalam hidup kita, menjadikan kita sehat rohani, kuat rohani, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan ada yang lemah, jangan ada yang lesu, jangan ada yang hidup dalam kesedihan, jangan ada yang hidup di dalam persoalan terus-menerus. Jangan ada yang bimbang, jangan ada yang khawatir, karena Tuhan menopang kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita melayani Dia, menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan lebih lagi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengatakan satu nyanyian, melayani lebih sungguh. Lalu yang berikut kita ganti dengan mengasihi lebih sungguh. Satu kesungguhan hati dengan satu semangat, nada lebih cepat sedikit.
lebih mengasihi dan melayani. Saya mohon Ibu Eva akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada kami Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan Engkau sebagai alat kami yang pakailah kami Tuhan sebagai alat, pakailah hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu selalu tertanam dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dan setiap tingkah laku, setiap hari Tuhan. Engkau mengubahkan kehidupan kami menjadi baru dan semakin indah Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada Ibu Gembala, Engkau memberikan kasih, Engkau memberikan nikmat, dan Engkau memberikan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati kami semua pada siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Ibu Setiati akan berdoa untuk saudara-saudara yang tidak hadir pada saat ini. Dilanjutkan oleh Ibu Nyoto berdoa untuk apa yang akan sedang dikerjakan renovasi tempat ini. Ya, tangan Tuhan menyertai. Mari Ibu Setiati berdoa. Bapa yang berkasih dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah berkati kami pada siang hari ini, berikan kekuatan kami untuk kami boleh bertumbuh mengasihi Engkau Bapa. Karena di surga kami ingat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami saat ini, dalam keberadaan mereka masing-masing. Allah Roh Kudus Engkau mengasihi mereka. Bila saat ini mereka sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjamah, menyembuhkan dan memberikan kekuatan baru sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Bapa. Kami berdoa buat hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau mengasihi, Engkau akan mengubahkan sikap hati kepadamu, dan juga Tuhan tolong berikan kekuatan tubuhnya, kakinya boleh berjalan dengan baik kembali sehingga dia juga boleh kembali setia bersama-sama dengan kami Bapa. Kami ingat juga bukan di Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau mengasihi pada masa tuanya, penghiburan dan kekuatannya daripadamu ya Bapa, sehingga pada masa tuanya dia boleh tetap terus untuk berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingat saudara kami yang lain yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Kami ingat Mas Yono Tuhan, kami ingat Mas Dian, Mas Hengki, dan masih banyak lagi Tuhan di antara kami yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Bapak kami yakin dan percaya, bila saat ini Roh boleh melawat mereka masing-masing Bapak. Akan mengembalikan mereka kembali bersama-sama dengan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya dan Engkau akan memulihkan gereja kami, sehingga gereja kami boleh bertumbuh, berkembang, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami telah diberkati karena kasih setiamu ya Bapa. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh teraplikasi di dalam hidup kami dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami berdoa buat renov gereja kami yang saat ini kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala dana yang kami perlu, bahkan akan lebih-lebih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati para tukang yang mengerjakan Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, sehingga boleh mengerjakan tempat ini dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Dan Tuhan memberkati jemaat yang telah memberikan yang terbaik Tuhan buat konsumsi para tukang kami. Kiranya Tuhan kami boleh memberikan dengan hati yang bersukacita Tuhan, karena untuk pekerjaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan tepat waktunya Tuhan akan terselesaikan tempat ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami penuh
dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan yang memberkati kami semua. Dan tak lupa Tuhan, kiranya Kau persatukan hati kami Tuhan, satu di dalam kasih Yesus Kristus, sehingga kami saling bekerja sama, saling mengasihi, saling mendukung di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan akan memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa lama boleh kembali Tuhan bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru dan akan melebar meluas tempat ini Tuhan. Jadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan inilah kami semua Tuhan, siap menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami jemaat yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi telah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menguatkan, yang menghibur kita, yang menolong kita, bahkan yang mengurapi kita sehingga kita jadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Pengumuman saudara, mohon